الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخلها ليوم التمام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون والmuslimat rahimakumullah, mudah-mudahan setelah kita mengikuti forum Maktubat Allah ini, kita keluar tidak dalam keadaan sia-sia. Dalam artian, setelah selesainya kita mengikuti forum sajian Allah ini, kita keluar dalam keadaan membawa keimanan dan ketakwaan kita yang semakin bertambah. Grafik keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Oleh karena itulah, saya selaku khatib memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mengemban amanah berdiri di atas mimbar ini, agar bisa memberikan yang terbaik yang saya yakini untuk kita semua. Setidaknya mudah-mudahan menjadikan kita lebih mawas diri, mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih cerdas secara spiritual dalam mensikapi dan menjalani fenomena dan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirin hadirat, siapkan jiwa-jiwa kalian untuk menerima apa yang hendak saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita keluar dari rumah Allah ini dengan membawa keimanan dan ketakwaan kita yang semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah, pagi hari ini kita semua tengah mengalami dan menyaksikan sebuah peristiwa alam yang sangat dahsyat dan menakjubkan. Sebuah peristiwa di mana matahari seolah ditelan bulan sehingga cahayanya tidak terbagi untuk penduduk bumi. Sebuah fenomena langit yang sangat spektakuler yang mestinya menggetarkan semua makhluk yang bernyawa. Inilah demonstrasi penghuni langit yang mestinya menghantarkan setiap jiwa yang beriman untuk tadarruk wa khufyatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, inilah sebuah peristiwa besar dari yang maha besar. Inilah peristiwa yang oleh umat Islam disebut dengan kusufus syamsi atau yang kita kenal dengan gerhana matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghafur ala huwal azizul ghaffar. Sadaqallah. Yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dialah yang menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Dan Dia pula yang menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Ayyuhal muslimun wal muslimat, di benak kita muncul pertanyaan, apa sesungguhnya yang terjadi di balik peristiwa alam yang menakjubkan ini, dan bagaimana kita mensikapinya, serta hikmah-hikmah apa saja yang dapat kita petik dari peristiwa yang hebat ini. Hadirin, dahulu kala banyak dari umat manusia salah dalam menafsirkan fenomena alam. Dulu gejala seperti ini diyakini dengan tahayul dan khurafat, di mana masyarakat kita dulu meyakini bahwa gerhana bulan atau gerhana matahari adalah peristiwa di mana matahari dan bulan ditelan oleh raksasa. Karena itu masyarakat kita dulu berkumpul membunyikan kentongan, membunyikan apa saja agar supaya bulan atau matahari yang ditelan raksasa ini, raksasa itu mau dan takut untuk kemudian memuntahkan bulan atau matahari tersebut. Bahkan hadirin hadirat, di zaman Rasulullah SAW pun umat muslim, kaum muslimin ketika itu salah dalam mensikapi gerhana bulan atau gerhana matahari. Qadarullah, ketika zaman Rasul, sebelum paginya terjadi gerhana matahari, malamnya putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Lalu kemudian kaum muslimin, para sahabat beranggapan bahwa gerhana matahari karena akibat matinya, akibat meninggalnya putra Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda, Inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum fasallu wad'ullah. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Maka jika kamu menjumpai gerhana, maka tunaikanlah sholat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa gerhana adalah salah satu di antara tanda-tanda sebelum munculnya tanda dekatnya hari kiamat. Bahkan boleh jadi gerhana itu sebagai tanda dari dekatnya hari kiamat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena ketika masa Rasulullah, gerhana hanya terjadi satu kali, dan itu pun setelah hijrah pada tahun 10 hijrah. Gerhana hanya sekali ketika itu pada masa Rasul terjadi. Tapi saat ini kalau kita saksikan, gerhana bulan, gerhana matahari hampir setiap tahun terjadi. Silih berganti, tahun ini gerhana bulan, tahun depan gerhana matahari, begitu seterusnya. Ini membuktikan kiamat akan semakin dekat. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, belum lama telah ditemukan fenomena langit yang disebut dengan bintang putih yang terletak 750 tahun cahaya jauhnya dari bumi. Awalnya ia seperti matahari, kemudian kehilangan energi, lalu berubah menjadi bola raksasa merah yang kemudian menyedot dan menghancurkan semua planet di sekelilingnya. Dan para astronom menyatakan bahwa peristiwa itu bisa terjadi dan pasti terjadi pada matahari kita, tinggal menunggu gilirannya saja. Bahkan saat ini pun kalau kita cermati,
ada 3 peristiwa langit yang luar biasa yang terjadi dalam waktu yang relatif berdekatan, yaitu melintasnya asteroid 2013 TX68, terjadinya peristiwa supermoon, dan terjadinya saat ini gerhana matahari. Hadirin hadirat rahimakumullah, Lembaga Antariksa Nasional Amerika NASA baru-baru ini tengah melacak keberadaan 1.300 asteroid yang berpotensi membahayakan bumi dan diperkirakan kedepannya akan mencapai bumi serta memberikan dampak mengerikan terhadap planet bumi yang kita huni ini. Bahkan banyak para astronom mendeteksi bahwa di minggu-minggu ini, sekali lagi saya ulangi, di minggu-minggu ini berbagai objek misterius bakal jatuh dari angkasa menuju bumi. Meskipun European Space Agency sebagaimana dilansir CNN menyatakan bahwa benda langit yang turun kemudian menyentuh atmosfer itu tidak jatuh dalam bentuk hujan batu dan tidak membahayakan. Tetapi siapa yang menjamin itu semua? Kita masih ingat tanggal 19 April 2014 di mana bola api raksasa lolos dari deteksi para astronom dunia, meledak di atas langit semenanjung Kola dekat perbatasan Rusia dan Finlandia, di mana semua warganya ketika itu merasakan langit seolah akan runtuh dan menimpa mereka. Dan peristiwa itu tepat setahun setelah kejadian serupa terjadi di Tenggara Rusia yang menghancurkan banyak bangunan dan menelan 1.200 jiwa manusia. Antum man fis samaa ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur am amintum man fis samaa ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Sudahkah kalian merasa aman? Apakah kalian merasa aman bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika bumi itu bergoncang? Atau sudahkah kalian merasa aman bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai hujan batu kepada kalian? Kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat dari mendustakan peringatanku. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentu semua peristiwa tersebut tidak terjadi secara kebetulan dan tanpa maksud. Semua ini terjadi dengan kehendak Allah, dan diantara maksudnya adalah untuk mengingatkan dan menakut-nakuti manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 59, wa ma yursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hendaknya menghadapi peristiwa semacam ini sudah sepatutnya kita seorang mukmin merasa takut kepada Allah, khawatir akan tertimpa azabnya. Nabi SAW saja sangat takut ketika itu. Beliau keluar untuk sholat dengan penuh ketakutan kepada Allah dan khawatir akan terjadinya kiamat. Padahal kita tahu bahwa beliau adalah hamba yang paling taat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau begitu sangat takut, sangat khawatir terjadinya hari kiamat, karena gerhana adalah menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat semakin dekat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lalu mengapa kita hanya melewati fenomena semacam ini dengan perasaan biasa-biasa saja, hanya diisi dengan perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia, bahkan mungkin diisi dengan perbuatan dosa dan maksiat? Menjadi ironis sekali kalau ada sebagian muslim merayakannya dan menantinya dengan sukacita, pergi ke suatu tempat untuk mendapat posisi strategis, untuk selfie, untuk mengabadikan momentum dengan berbagai gaya. Bahkan di 7 kota di Indonesia yang dilalui gerhana total,
hari ini, pagi ini sangat sibuk. Mereka dibanjiri oleh turis domestik dan mancanegara dengan penuh gembira menyambut gerhana, berebut lokasi strategis, hotel-hotel full booking. Bahkan di Palembang digelar festival gerhana matahari total 2016 selama 2 hari 2 malam. Demikian pula kota-kota lainnya menggelar acara serupa. Mereka berpesta pora, konser musik, serta berbagai macam peristiwa mubazir lainnya yang bukan menjadikan umat ini mawas diri dan takut kepada Allah, tapi justru sebaliknya menjadikan hawa nafsu sebagai berhalanya dengan melupakan Allah sebagai sesembahan yang hak. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Demi Allah, kalau sekiranya kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Istighfarlah, 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 karena boleh jadi gerhana ini muncul karena banyaknya dosa manusia. Pertanda perilaku, sikap, akhlak dan hati manusia berada dalam kegelapan segelap cahaya matahari hari ini. Gelapnya matahari hari ini karena gelapnya jiwa-jiwa kita, gelapnya akhlak kita, dan semakin gelapnya peradaban kita. Istighfarlah wahai kaum muslimin dan muslimat, karena boleh jadi hari ini sinar matahari terakhir yang bisa kita nikmati. Istighfarlah wahai kaum muslimin dan muslimat, karena boleh jadi gerhana ini adalah tanda datangnya musibah. Istighfarlah wahai kaum muslimin dan muslimat, karena boleh jadi hari ini adalah awal diturunkannya azab yang dahsyat pada manusia. Istighfarlah, istighfarlah kaum muslimin dan muslimat, karena gerhana matahari atau bulan adalah satu di antara tanda-tanda datangnya kiamat. Istighfarlah, istighfarlah, karena sesungguhnya manusia sedang berbondong-bondong menuju pada kematian yang abadi. Tetapi anehnya, untuk mendapatkan yang abadi itu, kebanyakan manusia dengan cara mencari kehidupan yang semu. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, maka disadari atau tidak, sesungguhnya yang terjadi hari ini bukan hanya gerhana matahari, tapi boleh jadi terjadi juga, telah terjadi gerhana akhlak pada diri kita, telah terjadi gerhana moral pada masyarakat kita, telah terjadi gerhana keadilan pada hukum kita, bahkan telah terjadi gerhana karakter pada bangsa kita. Bukan disebabkan Allah dan Rasulnya tidak memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita, tapi sudah banyak cukup keterangan, peringatan, penjelasan dari Allah yang kebenarannya telah sampai kepada kita. Bahkan pagi ini Allah dengan sangat nyata mendemonstrasikan kekuasaan dan peringatannya kepada manusia. Akan tetapi seolah-olah telah terjadi khusuk pada masyarakat ini. Sinar ilahi terhalang oleh kesibukan dunia. Cahaya Allah terkusuk oleh kemaksiatan dan kezaliman hamba-hambanya. Manusia tidak sempat lagi mengingat Allah disebabkan terlalu banyaknya hiburan yang memalingkan perhatian dan mengabaikan setiap hikmah yang ada dalam setiap peristiwa. Mungkin karena dunia ini terlalu cantik hingga membuat banyak orang terlena, terlalu seksi sehingga syahwat manusia tidak pernah terpuaskan olehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 40, "Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nar khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Sesungguhnya
orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak bisa tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, oleh karena itu melalui momentum yang hebat ini sudah semestinya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak bertakbir, bersedekah, dan mengisi diri kita masing-masing dengan sifat-sifat yang terpuji, baik terhadap sesama makhluk, dan tentu kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.